Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya aku panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan ya dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya ya, mampir di sini ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip, anti download, dan apalagi ya, anti-anti yang tidak baik lah ya. Jadi jangan diunduh videonya Gus Beti ya, jangan diunduh ya, apalagi diedit-edit, dipotong-potong ya, terus diunggah ulang, apalagi diadu dengan video potongan. Jangan ya, jangan. Aku nggak pernah kasih izin yang seperti itu. Kajian Gus Beti itu rata-rata itu 1 jaman, terus kamu ambil cuma 1 menit, apa jadinya? Ya, jadi kalau berkenan ya linknya saja di share, kalau nggak berkenan nggak usah gitu ya. Kasihan nanti, karena tidak semua pemirsa-pemirsa kita di dunia virtual itu cerdas. Mereka akan menelan informasi itu mentah-mentah, tidak melakukan apa yang disebut dengan tabayun atau check and recheck ya. Oke, selanjutnya semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu dari kalian. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentunya kita sebagai sesama saudara muslim saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah ya, doa kita bagian dari doa-doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung ya. Jadi kebaikan doamu untukku aku panjatkan kepada Gusti Allah Agung, semoga dicurahkan juga untukmu semuanya ya. Oke, makasih. Sementara untuk yang di TikTok, aku ucapkan terima kasih ya atas kehadirannya, ada 1, 2 ya. Terima kasih atas tap-tapnya. Di sini ada Soleh kita Gispati, ada dari Malaysia, ada dari Mandru ya, Mandru. Ada 2 ya. Aku memang melawan arus ya, ketika TikTok itu digunakan untuk perdebatan, aku justru menggunakannya untuk kajian. Enggak apa-apa ya, hidup itu merdeka saja, kenapa kita harus mengikuti arus? Jadi kalaupun pemirsanya 2 itu tidak ada masalah, jauh dengan perdebatan. Kalau debat itu yang pemirsa itu langsung ya, ratusan bahkan bisa ke ribuan. Ya itulah fenomena yang ada, bahwa keilmuan itu tidak sepenuhnya diminati secara kesadaran oleh kita. Padahal yang namanya perdebatan itu kan harus berbekal ilmu. Tidak asal ngomong aja. Ya. Dan menarik lagi, aku kemarin kan bersilaturahmi ke guru Al-Qur'anku ya. Guru-guru Al-Qur'an itu memang subhanallah orang-orang yang ikhlas. Kalau santrinya datang berapapun, 1 pun santri itu datang tetap diajar. Jadi nggak harus, kami biasanya kan antara 20-25 gitu ya. Kalau semua datang sekitar itulah ya, kurang lebihnya ya. Tapi kalau 1 pun aja yang datang itu tetap diajar. Ya. Jadi nggak harus banyak. Ya memang lebih banyak lebih bagus. Itu sebuah parameter subhanallah ya. Jadi semua guru-guru Al-Qur'an itu ikhlas-ikhlas ya. Oke. Aku mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Minum kopi dulu. Kajian kita tajuknya Selamat Datang Progresif ya. Ini ya,
Kenapa aku nggak tulis sebagaimana mestinya? Kenapa aku tidak jelaskan sebagaimana mestinya? Untuk menghindari saja supaya tidak di banned. Ini merupakan sebuah antitesa dari apa yang sedang marak di saudara kita kekristenan, ya. Lahirnya sebuah gerakan yang menamakan dirinya Kristen progresif, ya. Kristen progresif. Sorry. Kristen progresif. Ini antitesanya. Cuman kalau aku tulis pakai gini kan nggak enak, takutnya di banned, ya. Maka aku balik begini. Jadi selamat datang. Ngerti ya? Sebelum aku lanjutkan, apa itu progresif? Kita kan harus tahu dulu. Nanti progresif itu nanti versusnya itu konservatif. Ini ya. Gitu. Ya. Tulisanku kurang bagus, jadi kalau aku nulis tolong diperhatikan. Progresif itu nanti versusnya konservatif. Sekarang kita cari tahu apa itu progresif, apa itu konservatif. Ya. Aku coba menggunakan jawaban dari Google, ya. Nanti kalau setuju ya monggo, nggak setuju ya nggak apa-apa. Karena Google juga itu kita harus hati-hati pakai data Google. Kadang benar, kadang salah juga dia. Jadi progresif itu begini. Perubahan yang mengarah pada keadaan yang lebih baik. Ya, itu inti dasarnya, ya. Kalau dia dalam kepemimpinan misalkan, ya, progresif adalah kepemimpinan yang sadar dan responsif terhadap kebutuhan mendasar masyarakat. Ini kan bahasa-bahasa filsafat sebetulnya. Kalau kita rujuk kepada kepemimpinan ya seperti itu. Karena tapi kan kajian kita bukan tentang kepemimpinan, tapi tentang keberagamaan. Maka keberagamaan progresif adalah keberagamaan yang sadar dan responsif, ya. Ya, terhadap apa? Terhadap nilai-nilai kebenaran. Ya, jadi dia progres itu apa ya? Maju gitu lah, ya. Maju. Tapi nanti bisa dikatakan progresif itu bisa dikatakan dia melakukan overlapping. Lompatan. Overlapping itu lompatan pemikiran. Ya, bisa begitu. Bisa dibilang out of the box, keluar kotak dia, kotak mainstream. Nah, kalau kita kan istilahnya kan Islam rasional, itu anti mainstream kita. Out of the box itu artinya dia keluar dari kotak, dan kotak itu biasanya mainstream. Jadi progres itu adalah sebuah gerakan yang mengarah pada kemajuan untuk yang lebih baik gitu. Itu progres. Pahami dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang konservatif itu apa? Ya. Maka kita tahu konservatif itu, ya, dia bertahan pada nilai-nilai lama, mempertahankan
nilai-nilai lama. Kalau begitu ya sudah begitu, itu dipertahankan terus, tidak mau berubah, menutup mata dengan perubahan, menutup mata dengan kemajuan. Sedangkan manusia itu adalah manusia yang berbudaya, kebudayaan itu selalu tumbuh dan berkembang. Nah, yang kelompok-kelompok pemikiran yang konservatif dia nggak mau tahu, dia mempertahankan ya nilai-nilai lama itu dijaga terus. Kalau begitu ya begitu, nggak boleh diotak-atik, gitu ya. Oke, ini in the box di dalam kotak ini out of the box di luar kotak. Ini nggak boleh, ini nggak mau ngotak-atik ya. Atau kalau supaya gampangnya gini, ini sudah ya, aku bikin ini. Sebentar aku kecilkan dulu volumenya di sini. Oke. Gampangnya supaya kalian gampang menerima. Kalau tadi kan bahasa-bahasa kampus ya, mungkin terlalu sulit. Ini tidak mau otak-atik. Ini otak-atik nggak mau dia. Gini aja wis gampangnya. Otak-atik. Nggak mau diotak-atik. Ini otak-atik nggak mau dia. Ini konservatif. Sementara progresif dia mengotak-atik. Gitu loh. Wis gampangnya ngene ae wis. Otak-atik. Gini. Ya. Karena apa? Progresif itu selalu berubah ke depan menuju yang lebih bagus. Sementara konservatif nggak mau, ya. Dia mempertahankan nilai-nilai lama. Maka gampangannya, kalau progresif itu cenderung mengotak-atik, kalau konservatif tidak mau mengotak-atik. Gitu loh. Ya. Oke. Waduh, ini ada kendala sinyal sepertinya yang di TikTok ini. Oke. Kita tahu ya dalam kekristenan saat-saat ini ya sedang ramai ya apa yang dikenal dengan Kristen progresif. Dan itu banyak yang menentang. Ya. Tadi aku sudah jelaskan apa itu progresif, apa itu konservatif ya. Maka untuk lebih jelasnya kita dengarkan dahulu tentang apa itu Kristen progresif ya. Aku dengarkan suaranya aja ya. Nanti kita bahas. Ini dia pandangan gereja progresif ala Pendeta Brian. Kekristenan progresif, dan gue percaya ya, gue tidak percaya, dan ini akan disebut sesat oleh banyak orang Kristen. Gue tidak percaya bahwa Alkitab nggak pernah salah. Kekristenan umum itu percaya yang namanya inerrancy of Bible, artinya Alkitab tuh nggak mungkin salah. Kalau dia bilang bumi diciptakan 6 hari, ya 6 hari. Tapi ternyata bro, pada saat gue cari tahu, Alkitab tuh dia sering mengkontradiksi dirinya sendiri. Kita jabarin ya. Contoh, pernikahan itu antara apa? Antara pria dan wanita. Satu pria, satu wanita. Oh enggak, bukan pernikahan. semua yang berhubungan dengan itu divorce nggak boleh. Bahkan ada beberapa cara pikir yang walaupun lu udah divorce secara hukum, tapi di mata Tuhan lu akan selamanya menjadi suami istri, ada kan? Tapi kita lupa bahwa di buku yang sama Tuhan memberikan Daud satu laki, istrinya ada 8. Di Alkitab yang sama Salomo 1, istrinya sama selir-selirnya 1000. Jadi yang mana yang benar? Pertama, Alkitab yang tebal itu sebenarnya hanya punya satu benang merah yang berisi 5 bagian. Penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa, rencana penyelamatan Allah, kedatangan Yesus Kristus, dan janji untuk hidup yang kekal. Ini penting untuk dipahami, sebab konteks-konteksnya berbeda-beda. Saudara mungkin pernah baca ayat Alkitab yang sepertinya saling bertentangan. Ini kan persoalan konteksnya.
Ada yang bilang kalau tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Tetapi ada ayat bilang gigi harus ganti gigi, mata ganti mata. Loh, kok sepertinya bertentangan. Ini karena apa? Soal konteksnya. Ini di benang merah. Kalau kita membaca tidak memahami ini, bisa saja jadi masalah. Itu soal pertama. Soal yang kedua, Alkitab yang tebal itu berisi hanya dua hal. Pertama, informasi-informasi. Yang kedua, ajaran-ajaran. Ini sangat serius. Kenapa? Hati-hati kalau banyak orang bikin informasi Alkitab menjadi ajaran. Contoh, Salomo punya istri 700, gundik 300. Berarti ada 1000 perempuan. Ini informasi, bukan ajaran. Jangan sampai ada yang mau kawin dua, terus dia bilang, kenapa Salomo 700 bisa? Saya baru mau 2, kamu marah-marah. Tuhan memberkati kita. Oke, biar diulangi ya, biar jelas sama benahi TikToknya ya. Ini dia pandangan gereja progresif ala Pendeta Brian. Kekristenan progresif, dan gue percaya ya, gue tidak percaya, dan ini akan disebut sesat oleh banyak orang Kristen. Gue tidak percaya bahwa Alkitab nggak pernah salah. Kekristenan umum itu percaya yang namanya inerrancy of Bible, artinya Alkitab tuh nggak mungkin salah. Kalau dia bilang bumi diciptakan 6 hari, ya 6 hari. Tapi ternyata bro, pada saat gue cari tahu, Alkitab tuh dia sering mengkontradiksi dirinya sendiri. Kita jabarin ya. Contoh, pernikahan itu antara apa? Antara pria dan wanita. Satu pria, satu wanita, kalau enggak, Bukan pernikahan. semua yang berhubungan dengan itu, divorce, nggak boleh. Bahkan ada beberapa cara pikir yang, walaupun lu udah divorce secara hukum, tapi di mata Tuhan lu akan selamanya menjadi suami istri, ada kan? Tapi kita lupa bahwa di buku yang sama, Tuhan memberikan Daud 1 laki, istrinya ada 8. Di Alkitab yang sama, Salomo 1, istrinya sama selir-selirnya 1000. Jadi yang mana yang benar? Pertama, Alkitab yang tebal itu sebenarnya hanya punya satu benang merah yang berisi 5 bagian. Penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa, rencana penyelamatan Allah, kedatangan Yesus Kristus, dan janji untuk hidup yang kekal. Ini penting untuk dipahami, sebab konteks-konteksnya berbeda-beda. Saudara mungkin pernah baca ayat Alkitab yang sepertinya saling bertentangan. Ini kan persoalan konteksnya. Ada yang bilang, kalau tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Tetapi ada ayat bilang, gigi harus ganti gigi, mata ganti mata. Loh, kok sepertinya bertentangan. Ini karena apa? Soal konteksnya. Ini di benang merah. Kalau kita membaca tidak memahami ini, bisa saja jadi masalah. Itu soal pertama. Soal yang kedua, Alkitab yang tebal itu berisi hanya dua hal. Pertama, informasi-informasi. Yang kedua, ajaran-ajaran. Ini sangat serius. Kenapa? Hati-hati kalau banyak orang bikin informasi Alkitab menjadi ajaran. Contoh, Salomo punya istri 700, gundik 300. Berarti ada 1000 perempuan. Ini informasi, bukan ajaran. Jangan sampai ada yang mau kawin dua, terus dia bilang, kenapa Salomo 700 bisa? Saya baru mau 2, kamu marah-marah. Tuhan memberkati kita. Shalom. Oke, itu ya. Tadi dari 2 pemikiran kekristenan, yang satu progresif Kristennya, yang satu ya supaya gampang ngomongnya yaitu konservatif gitu ya. Mohon maaf tuh yang di TikTok tadi sempat trouble ya. Tolong dibantu tap-tapnya supaya tidak di-cut lagi gitu ya. Biasanya kalau nggak dianggap aktif dia di-cut sama TikTok ya. Oke. Sudah jelas ya? Sudah. Kalau yang di TikTok nanti kurang jelas silahkan ke YouTube-nya lah ya. Bagaimana pemikiran Kristen yang aku kelompokkan menjadi yang konservatif dan yang progresif ya. Jelas sekali ya, mereka tidak bisa diketemukan. Aku sudah jelaskan apa itu konservatif, apa itu progresif ya. Oke. Dalam pertarungan itu biasanya ada yang menukil suratnya Timotius. Ya, suratnya Timotius itu begini. Ini aku baca dari 1 Timotius 6:20 ya. Yang ini agak lain terjemahannya ya. Ini agak lain daripada yang punya aku, nggak begini. Tapi nggak apa-apa, kita pakai yang ini aja dulu.
Timotius, teruslah setia mengajarkan tugas pelayanan yang sudah Allah percayakan kepadamu. Jauhkanlah dirimu dari ajaran-ajaran yang tidak berasal dari Allah dan dari perdebatan yang tidak berguna dengan orang-orang yang melawan kita berdasarkan pengetahuan mereka. Sesungguhnya pengetahuan mereka adalah kebodohan, ya. Akibat mengikuti pengetahuan itu ada orang-orang yang sudah tersesat dan meninggalkan keyakinan yang benar pada Kristus. Oke. Ayat 1 Timotius 6 ya. 1 Timotius 6 mulai 20, 21, 22 ya. Ini sudah aku baca tadi ya. Pengetahuan diidentikan dengan kebodohan, ini gimana? Jadi orang yang berpengetahuan itu identikan dengan kebodohan. Ya. Nah, kalau kan ini sekarang banyak dikutip ini. Jadi harus dipahami konteksnya. Tadi kan pendeta yang konservatif bilang kita harus melihat konteks. Iya benar. Makanya ketika ayat ini digunakan untuk menghakimi antara Kristen progresif dengan Kristen konservatif, masalahnya harus dipahami dulu konteksnya ini. Ini konteksnya Paulus kirim surat untuk santrinya gampangannya, yang namanya Timotius ini. Jadi ini bukan nama tempat, ini nama si Timotius ini yang disuruh bersunat. Ya. Masalahnya, kalau orang-orang yang konservatif menggunakan ini ayat untuk menyerang yang Kristen progresif, apakah yang konservatif itu diposisikan Timotius? Ya, belum tentulah. Belum tentu, ya. Karena nanti menjadi rebutan. Yang Timotiusnya yang mana yang bisa dimetaforkan sebagai yang Timotius itu yang progresif atau yang konservatif? Itu kan perdebatan lagi. Taruhlah yang konservatif ya. Terus bagaimana pengetahuan kok dikatakan kebodohan hanya karena tidak sama tentang Kristus yang dipahami? Jadi masalah. Jadi kalau menurut gue sih amannya ini nggak usah dipakai. Yang progresif Kristennya nggak usah pakai 1 Timotius. Yang konservatif juga nggak usah pakai. Karena memang konteksnya nggak sedang ke situ. Ini surat Paulus ngirim. Biasanya Paulus itu kalau ngirim surat itu ya, kalau nggak atas nama tempat, atas nama personal. Nah ini personal ini. Oh, ini orang Timotius, bukan tempat. Nggak sama dengan Galatia, Tesalonika, Roma, itu tempat. Ngirim surat untuk orang yang di Roma, jemaat di Roma. Kalau ini Timotius ini bukan tempat, ini personal, ini orang. Ya, jadi nggak benar menggunakan Timotius itu untuk saling menyelesaikan pertarungan antara progresif dan konservatif, ya nggak, karena gue lihat banyak orang yang memanfaatkan ini, gitu, karena kan bacanya begini, Timotius teruslah setia mengerjakan tugas pelayanan yang sudah Allah percayakan kepadamu, jauhkan dirimu dari ajaran-ajaran yang tidak berasal dari Allah dan dari perdebatan yang tidak berguna dengan orang-orang yang melawan kita berdasarkan pengetahuan mereka, ya. Sesungguhnya pengetahuan mereka adalah kebodohan. Nah ini yang di terjemahanku nggak ada begini. Ini kok asik terjemahannya ya. Sementara aku ikuti ini aja dulu. Diksi kebodohan itu nggak ada. Nggak tahu, coba cari di Androidmu ada nggak? 1 Timotius ya 6, 20, 21, 22. Keluar nggak diksi kebodohan? Kalau di sini keluar dia. Ya. Oke, sebentar ya. Akibat mengikuti kebodohan itu ada orang-orang yang sudah tersesat dan meninggalkan keyakinan yang benar pada Kristus. Jadi ini di apa namanya? Diklaim, oh ini menggambarkan siapa Timotius itu? Menggambarkan yang progresif, apa yang menggambarkan yang konservatif? Kalau dilihat narasinya sih, ya dia mengarah ke yang konservatif. Tapi kita harus tahu ini tidak dalam konteks itu. Itu loh. Ini konteksnya, gue ulangin lagi supaya nggak sembarangan nyopot ayat gitu ya. Paulus kirim surat untuk Timotius. Ya, untuk Timotius.
Nah, maunya Paulus, Timotius itu mengajarkan seperti apa yang sudah diajarkan Paulus kepadanya. Jangan mendengar, ya, jangan mendengar pengetahuan-pengetahuan orang lain yang dianggap Paulus sebagai kebodohan. Ini upaya untuk melindungi si Timotius supaya dia ada dalam kendali Paulus, gitu loh maksudnya. Nah, sekarang apakah progresif dan konservatif itu bisa memanfaatkan Timotius ini? Ya nggak bisa lah. Kita posisikan dulu Paulus itu ada yang progresif apa yang konservatif kan nggak jelas. Coba, apakah seandainya Paulus sekarang hadir, dia ada di posisi yang Kristen progresif atau Kristen yang konservatif? Itu loh. Jadi nggak tepat ayat ini kalau digunakan sebagai peluru pertarungan antara Kristen progresif dan Kristen konservatif. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam konsep teos saja, mana yang progresif, mana yang konservatif? Tritunggal, Oneness, Triteis, Unitarian, Saksi Yehova, Mormon, mana ya? Ini kalau kita kelompokkan pakai progresif dan konservatif, mana yang progresif, mana yang konservatif? Kan sulit. Ya. Oke, gue sudah kasih penjelasan ya. Ya. Ayat ini untuk menjelaskan apa yang diajarkan Paulus kepada Timotius. Intinya begitu. Jangan terus dimanfaatkan untuk pertarungan progresif dan konservatif gitu. Karena kita nggak tahu apakah ajaran misalkan Paulus itu hadir, dia ada posisi yang progresif atau konservatif, gitu loh. Ya, oke. Oke. Sekarang aku coba jelaskan bertahap ya, berdasarkan yang progresif dulu ya. Kristen progresif, nanti yang konservatif. Yang Kristen progresif dulu. Oke. Kristen progresif. Kalau kita kan progresifnya ini ya. Kristen progresif. Nih ya. Sini. Ya, dia menolak yang namanya inerrancy of Bible ya. Inerrancy, ini nggak tahu di sana benar atau enggak. Oh. Ya. Jadi begini, inerrancy of Bible itu Alkitab, gue terjemahkan apa adanya dulu nanti gue uraikan ya. Alkitab tidak pernah salah. Kan begini. Sepertinya aku lebih enak menjelaskan kepada kalian. Alkitab ini aku ganti, kitab suci gitu ya. Itu tidak pernah salah. Lah kalau kitab suci itu salah, ya dia nggak bisa dibilang suci lagi dong. Kan itu masalahnya. Ya, kitab suci itu ya tidak pernah salah. Itu fundamental dasar pemikiran memang seperti itu. Karena kalau dia ada salah, dia nggak bisa dibilang kitab suci lagi. Makanya kemudian di dalam perspektif orang-orang pintar di Amerika sana, skolar ya, akhirnya kan melahirkan five gospel.